Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di podcast PIMTI Bertandang episode ke-10. Kali ini saya Sri Puguh Budi Utami ditemani oleh sahabat saya Bu Sri Agustina. Akan bertemu dengan bertandang di Lembaga Administrasi Negara, bertemu dengan Ibu Deputi, Ibu Dr. Erna Irawati. Beliau adalah Deputi Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara. Lebih lanjut nanti beliau akan memperkenalkan diri sehingga bisa kita eksplor kedalaman pengalaman beliau selama bertugas di Lembaga Administrasi Negara. Ibu bapak teman-teman sekalian, barangkali masih ada yang belum tahu apa itu Ikatan PIMTI Indonesia. Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia adalah wadah Eselon 1 Indonesia berkiprah untuk berkolaborasi mendukung pembangunan nasional. Beliau-beliau semua berada di jajaran Eselon 1 Kementerian dan Lembaga dan sudah berdiri sejak tahun 2018. Untuk podcast PIMTI Bertandang baru sampai episode 10. Kenapa sih mesti ada podcast ini? Untuk mengedukasi sekaligus mempromosikan, mensosialisasikan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Eselon 1 khususnya perempuan Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan sahabat saya duo Sri. Kali ini Bu Sri Agustina, mohon Ibu memperkenalkan diri, silahkan Ibu. Halo sahabat Ikatan PIMTI Madya Perempuan Indonesia dan Mitra PIMTI Indonesia. Saya Sri Agustina bersama Ibu Sri Puguh Utami, kami bertandang sekarang ke kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Kami bertemu dengan ibu yang luar biasa. Kami menyebut namanya adalah Ibu Erna Irawati, Doktor Terapan ya, TR itu Terapan, Sarjana Sosial, Master Kebijakan Publik. Apa kabar Ibu? Baik, semakin segar, awet ayu, dan tambah cantik gitu ya. Ibu, sebelum kami mungkin ingin mengulik-ngulik nih apa saja sih yang sudah Ibu kerjakan, apa saja sudah melakukan transformasi, karena jabatan Ibu luar biasa Bu, mengurusi sekian banyak ASN untuk bisa bertransformasi dalam suatu sistem pembelajaran yang harus ada inovasi secara berkelanjutan ya Bu ya. Boleh nggak Ibu memperkenalkan diri dulu Bu, seperti apa sih sosok seorang Ibu Erna Irawati? Saya biasa memanggil beliau Erna saja Bu, Bu Utami ya. Monggo Bu. Saya Erna Irawati, Deputi Transformasi Pembelajaran ASN di Lembaga Administrasi Negara. Jadi unit kerja ini adalah unit kerja yang baru terbentuk di tahun 2025. Tapi sebelumnya saya memang di Lembaga Administrasi Negara berkecimpung, kalau berbicara pengembangan kompetensi itu dari tahun 2019 Bu. Sedangkan kalau sebelumnya mungkin teman-teman mengenal Lembaga Administrasi Negara, ada kajiannya, kemudian Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Sebelumnya saya di sana, tapi dari tahun 2019 saya berkecimpung untuk pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Jadi Ibu berkarir dari awal di mulainya Lembaga Administrasi Negara ini. Saya berkarir di Lembaga Administrasi Negara tahun 1997, sudah cukup lama Bapak Ibu, dan bertahan di Lembaga Administrasi Negara. Sebelumnya saya pertama kali ditempatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, jadi di kampus. Di kampus, di STIA ya. Jadi dosen Bu? Ya, saya backgroundnya adalah dosen Bu. Ya, kelihatan Bu, kelihatan banget. Saya banyak belajar Bu, Bu Utami dengan beliau. Saya waktu menjadi Widya Suara Utama selalu Ibu tadi juga belum memperkenalkan diri. TikTokan dengan beliau untuk mendapatkan pencerahan ya bagaimana pembelajaran yang baik gitu ya. Nah, Bu, itu sebenarnya perkenalan kita singkat ya. Pastinya aslinya kita udah tahu dari namanya, pastinya dari mana Bu? Saya dari
Klaten. Oh, dari Orang Klaten. menyebutnya Clayton. Clayton Bu. Clayton ini Jawa di Tengah. dekat Belanda sana. Baik. Di Australia juga ada. Baik, di Australia Bu Iya. ya. Baik, Ibu, karena jabatan Ibu itu cukup berat dan bukan main-main, mengurusi sekian banyak ASN di Republik Indonesia yang harus bisa bertransformasi, belajar ya dengan sistem yang baru, dan tentu Ibu harus melakukan inovasi secara berkelanjutan. Nah, kalau boleh kami tahu Ibu, kira-kira seperti apa sih Bu yang kalau kita sebut transformasi pembelajaran itu seperti apa secara garis besarnya Bu? Ya, salah satu paradigma yang sekarang diusung Lembaga Administrasi Negara ketika kita berbicara mengenai transformasi pembelajaran adalah mengubah paradigma pembelajaran itu dari pembelajaran yang mungkin lebih bersifat konvensional, kita menjadi lebih belajar modern, menjadi lebih berdampak, bermanfaat gitu. Jadi transformasinya adalah pembelajaran ini harus dibuat semudah mungkin dan hasilnya tidak berujung pada pengumpulan sertifikat, tapi ada hasilnya, ada manfaatnya. Jadi, ada outcome-nya. Ada outcome-nya. Jadi belajar tidak berhenti ketika pembelajaran selesai, tapi belajar ini harus ada manfaatnya di tempat kerja. Itu transformasi besar yang dibawa ketika kita berbicara mengenai transformasi pembelajaran. Ibu? Siap. Untuk mengukur keberhasilan Ibu dari yang Ibu sampaikan tadi seperti apa? Untuk mengukur keberhasilannya adalah kalau kita istilahnya adalah harus ada valuasi nilai ekonomi dari setiap pembelajaran yang dilakukan oleh ASN. Jadi lintas KL Bu ini ya? Bisa lintas KL, bisa dari kementerian masing-masing. Karena kan kebutuhan kompetensi ini bisa bervariasi. Ada yang di setiap unit ketika perkembangan di lingkungan strategis kita berjalan dengan sangat cepat, kompetensi ini menjadi lebih kompleks dan harus selalu beradaptasi, disesuaikan dengan perubahan. Kalau dulu kan kita ngomong kompetensi itu stay 2 tahun, 3 tahun, sekarang udah nggak relevan lagi. Betul. Bahkan dalam hitungan bulan, hitungan minggu kompetensi berubah gitu. Dan ini yang bisa driven-nya adalah dari kebutuhan organisasi, bisa juga ketika kita berkolaborasi, kita ada kompetensi-kompetensi yang sifatnya kolaboratif yang ada. Bu, kalau boleh tahu, bicara kompetensi Bu ya, jadi saya pernah mendengar nih Ibu bicara mengenai 3 hal. Jadi untuk membangun seorang ASN yang kompeten, selain kompetensi ada 2 hal lagi kalau saya nggak salah, masalah etika dan masalah integritas. Bisa cerita itu Bu? Ya. Kalau berbicara mengenai etika dan integritas, saya berbicara mungkin kaitannya dengan kompetensi. Ya, baik. Jadi etika dan integritas itu, kompetensi ini yang tadi saya sebutkan berjalan dengan sangat-sangat luas, sangat-sangat kompleks. Pertanyaannya adalah kompetensi ini sesuai dengan kebutuhan kita dan cocok nggak dengan budaya, cocok nggak dengan yang kita butuhkan gitu. Kan ada beberapa kompetensi, misalnya kita berbicara mengenai artificial intelligence, kita berbicara mengenai misalnya saya canggih menggunakan artificial intelligence, kemudian setiap pekerjaan saya keputusannya dibuat oleh artificial intelligence, benar nggak? Saya yakin nggak benar. Decision itu tetap ada di manusia. Nah ini ketika berbicara kompetensi harus diiringi dengan integritas dan etika. Jadi 3 hal itu ya, dan itu menjadi 3 in 1 ya istilah Ibu ya. Jadi kompetensi bisa bermacam-macam, tapi ketika memanfaatkan dan apakah tepat atau tidak, etika dan integritas yang akan ada di situ. Yang akan memimpin gitu ya. Bu, Ibu tadi cerita tentang berdampak. Nah, tadi sudah juga ditanyakan oleh Bu Utami cara mengukurnya kan, jadi cara mengukurnya. Ada hal yang menarik Ibu kalau bicara dampak di Lembaga Administrasi Negara saat ini, setahu saya lagi didorong yang namanya outcome based learning ya, dan atau istilahnya OBL ya Bu. Nah, itu kalau misalnya dikaitkan dengan kan Ibu tuh sepertinya ya kalau saya yakin sekali bahwa budaya belajar itu bisa kita dorong ya Bu. Nah, sejauh mana Ibu yakin bahwa budaya belajar itu
bisa diadaptasi oleh kementerian-kementerian, bukan hanya di lembaga administrasi negara saja. Ya. Dikaitkan dengan outcome based learning tadi. Jadi kalau kita berbicara mengenai pembelajaran, kita ingin merubah bahwa belajar itu disesuaikan atau ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kehidupan kita bekerja, tanpa kita harus meninggalkan pekerjaan, harus pergi ke pelatihan. Bagaimana kita bisa menciptakan di lingkungan organisasi kita sebuah organisasi yang mau belajar. Misalnya, ada satu tantangan di dalam organisasi, ada satu problem, kita mau melakukan digitalisasi di kantor kita. Kemudian untuk melakukan digitalisasi ada program yang harus kita lakukan. Jadi dimulai dari kantor itu, kita punya problem ini. Cuma digitalnya belum banyak yang tahu. Oh, ayo kita saling belajar gitu. Jadi OBL itu adalah kita mampu mengenali apa problem, apa kebutuhan dari organisasi kita. Untuk menyelesaikan ini, ayo kita belajar. Ketika belajar, problem ini harus keluar atau selesai gitu. Nah, ini yang belajar menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari, dan saya yakin ini kan mudah, Bu. Iya betul. Jadi sering sekali nih project task force itu bukan hal baru bagi kita semua. Betul. Di semua instansi pemerintah sudah memiliki project task force. Cuman sering sekali ketika projectnya selesai, sudah selesai, tanpa ada ruang refleksi. Harusnya berhenti sedennya, ayo kita refleksi. Kemarin ketika project, apa yang kita pelajari? Apa kompetensi yang kita kembangkan secara bersama-sama? Apa permasalahan kemarin yang kita hadapi? Apa kegagalan yang kita lakukan? Besok harus seperti apa? Nah, ruang belajar ini yang menurut saya, yang tadi pertanyaannya Bu Sri, bahwa mungkin nggak? Sangat mungkin. Karena sehari-hari kita sudah melakukan, tapi proses review, evaluasi untuk memastikan bahwa kompetensi kita itu berubah, kompetensi berkembang itu yang tidak dilakukan. Project selesai ya udah, project selesai ya udah. Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, project, hasil, pause, kita refleksi hasilnya apa dari pengembangan kompetensi. Jadi Bu, satu melanjutkan, mengawal supaya itu nanti bisa dilihat dengan baik. Refleksi tadi seperti apa? Sangat tidak mudah kan Bu, di KL sendiri aja, di kementerian kita sendiri aja tidak mudah, apalagi ini lintas KL. Kira-kira senjata apa yang Ibu pergunakan? Lembaga administrasi negara saat ini mengembangkan kebijakan terkait dengan corporate university. Corporate university adalah sebuah strategi pengembangan kompetensi yang mengintegrasikan antara tujuan strategis dengan cara-cara belajar yang sifatnya fleksibel. Jadi cara-cara belajar yang fleksibel ini yang menurut saya menjadi senjatanya, Bu. Tadi missingnya dari beberapa kegiatan project yang kita lakukan adalah fase belajarnya gitu. Misalnya seperti apa? Dalam corporate university, pimpinan bisa menjadi coach dan mentor. Semua pimpinan nanti bisa memerankan itu. Lembaga administrasi negara sudah memiliki standar kompetensi dan sertifikasi, monggo nanti diikuti untuk menjadi coach dan mentor gitu. Jadi ada beberapa metode yang memang kita harus introduce melalui penerapan corporate university. Belajar dari orang lain, buddying, coaching, mentoring, community of practice. Saya yakin nanti bisa mensukseskan pelaksanaan OBL. Kaitan dengan corporate university, kita juga kenal istilahnya sistem pembelajaran terintegrasi. Saya banyak belajar dengan beliau, Bu Utami. Baik, sekarang banyak sekali kementerian dan lembaga ataupun pemerintah daerah sekarang membangun corporate university, berlomba-lomba, karena kan waktu itu ada target waktunya ya Bu ya. Walau ada di antaranya masih tertati-tati gitu ya, jujur saja malah tidak rampung-rampung juga. Nah, menurut Ibu, dan ada beberapa yang kesannya hanya ganti nama loh Bu. Ada ya. Menurut Ibu Erna, apa peran Korpu yang paling krusial agar betul-betul jadi mesin pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan saat ini? Ya, untuk corporate university saat ini di Indonesia sudah ada sekitar 368 instansi pemerintah yang mengklaim sudah menerapkan corporate university. Cuma tadi betul sekali Bu Sri pertanyaannya, apakah Korpu yang jumlahnya sudah banyak
dimiliki oleh instansi pemerintah di Indonesia ini sudah menjadi penggerak untuk memastikan bahwa setiap pembelajaran itu bermanfaat atau berdampak. Ada dampaknya. Ya, jadi kalau saya melihat ada satu tantangan yang saat ini dimiliki ketika penerapan corporate university ketika kita berbicara mengenai komitmen, Bu. Oke. Jadi Korpu itu bukan sekedar nama gitu, tapi di dalamnya ada komitmen semua unit kerja, semua individu yang ada di dalamnya bahwa kita adalah sumber pembelajaran. Kalau kita hanya mengatakan saya menerapkan corporate university, tapi sumber pembelajarannya hanya di Pusdiklat, cuma ganti nama saja dong. Betul. Jadi tidak seperti kita katakan bahwa pembelajaran harus berada di setiap kehidupan kita sehari-hari. Day-to-day-nya itu nggak ada. Jadi kalau saya problem yang pertama adalah terkait dengan komitmen tadi, bahwa semuanya tahu bahwa saya adalah kontributor untuk pembelajaran. Saya adalah sumber pembelajaran bagi orang lain dan saya tahu saya bisa belajar dari orang lain di tempat kerja kita gitu. Jadi Korpu yang nomor satu adalah komitmen. Biasanya problemnya ke sana. Iya, jadi di launching, habis itu udah lewat. Normal saja pembelajaran masih nunggu disuruh dan lain-lain kan mesti nunggu disuruh. Satu itu. Yang kedua problemnya adalah kegagalan organisasi untuk menetapkan organisasi itu mau kemana, butuh kompetensi seperti apa. Jadi ketika kita mau mentransformasi organisasi kita, sebenarnya kan kita punya arah mau ke sini gitu. Cuman lupa, sering sekali kita lebih pada kita mau ke sana, ayo bikin teknologi dan lain-lain. Tapi lupa bahwa ada kebutuhan pengembangan kompetensi untuk orang-orang ini mensukseskan tujuan tadi. Jadi yang kedua biasanya adalah kegagalan organisasi untuk menetapkan arah pengembangan kompetensi gitu. Arahnya mau misalnya digitalisasi, ternyata yang tahu tentang digital hanya 20%. Tanpa tahu yang 80% juga harus dibawa gitu. Nah, ini yang menurut saya dua komitmen, dan yang kedua adalah arah dari Bangkom ini yang sering sekali tidak diidentifikasi ketika menerapkan corporate university. Berarti strategis peran pemimpinnya, Ibu ya, pimpinannya. Pimpinannya sangat besar. Iya, betul. Mau mengarah kemana, bagaimananya gitu. Nah, itu untuk memastikan bisa jalan, lembaga administrasi negara seperti apa, Bu? Kalau kami memiliki instrumen, meskipun instrumennya saya katakan instrumen teknis ya, kita memiliki instrumen yang namanya maturitas corporate university. Jadi pelaksanaan corporate university di Indonesia ini kita memiliki instrumen, kita bisa mengukur gitu maturitasnya di level mana. Tapi selain aspek teknis, karena kita tahu kita tidak mau menjebak penerapan corporate university ini untuk compliant administratif, Bu. Sekarang kan dimasukkan datanya, memenuhi kriteria doang kemudian gitu ketemu maturitasnya. Ujian yang terjadi kan sebenarnya saat ini itu ya. Kita menyiapkan indikator-indikator lain untuk melengkapi yang sifatnya teknis ini. Misalnya, setiap corporate university untuk masuk intermediate high, dia itu harus memiliki OBL. Jadi dia harus tahu organisasi mau kemana dan dia punya program OBL. Kami dari Lembaga Administrasi Negara tahun 2025 memiliki 3 piloting OBL tentang pengentasan kemiskinan, yaitu di Kerawang, di Indramayu, di Probolinggo, dan di Kota Kupang. Ada 3 yang kita laksanakan gitu. Untuk menunjukkan bahwa melalui corporate university, OBL ini benar-benar menyentuh pengentasan kemiskinan itu. Jadi yang pertama, selain yang sifatnya maturitas, yang intermediate high, mereka sudah harus melaksanakan OBL. Kemudian yang kedua, dia harus memastikan pelaksanaan coaching mentoring, pimpinan bisa menjadi coach dan mentor untuk lingkungan kerjanya gitu. Jadi ada beberapa indikasi yang kita sertakan untuk memastikan bahwa selain maturitas yang takutnya terjebak administrasi, ada ukuran-ukuran yang bisa dilihat bahwa Korpu ini berjalan, arah organisasinya atau tujuan organisasi juga bisa tercapai. Jadi tidak hanya maturitas tapi juga ada indikator-indikator. Jadi artinya Korpu itu adalah suatu sistem pembelajaran yang fleksibel yang bisa mendorong organisasi mencapai tujuan organisasinya dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat ya. Seperti itu ya, Bu ya.
Bu, izin adakah reward punishment bagi mereka yang sukses gitu? Karena di Republik ini masih suka banget dengan reward itu. dan punishment. Kalau reward and punishment, apalagi kita bawa tentang transformasi pembelajaran, kalau gagal pun jangan dikatakan salah. Iya, betul. Gagal adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kami memang memberikan beberapa apresiasi, tapi apresiasi itu lebih kepada memberikan pengakuan-pengakuan kepada teman-teman, misalnya salah satu yang kita lakukan pengakuan pembelajaran, Bu. Mereka yang sukses gitu. Jadi teman-teman yang sudah maturitas korpunya intermediate high, kemudian OBL-nya sudah muncul, pembelajaran social learning dan lain-lain benar-benar sudah tercipta budayanya, kita bisa memberikan pengakuan pembelajaran, misalnya disetarakan dengan sertifikat pelatihan kepemimpinan dan lain itu bisa kita berikan. Jadi itu akan memberikan semangat kepada orang-orang yang menjalankan itu. Jadi untuk 3 lokus kita untuk Akademi Pengentasan Kemiskinan, peserta pelatihan OBL ini sudah selesai pengakuan pembelajarannya, karena pesertanya itu bervariasi, tidak satu kelompok ya kalau kita mengikuti pelatihan kepemimpinan kan Eselon 1, PKN 1, PKN 2, PKP, PKA. Kalau ini pembelajarannya kan berkelompok, komunitas, terdiri dari jabatan-jabatan yang bervariasi. Jadi nanti untuk pengakuan pembelajarannya kita memiliki mekanisme tersendiri. Tapi mereka nanti bisa mengikuti OBL ini, diberikan sertifikat, disetarakan dengan pelatihan kepemimpinan. Jadi berarti mereka yang sukses nggak ikut pendidikan kepemimpinan lagi. Untuk yang sudah memiliki sertifikat tidak mengikuti pelatihan kepemimpinan. Jadi ada sertifikasi ya, Bu? Ada sertifikasi pemenuhan kompetensi kita sebutannya. Jadi ada beberapa, Bu, yang memang kita berikan dalam bentuk apresiasi. Kalau pertanyaannya ada punishment atau tidak, kayaknya kita tidak mengenal punishment ketika belajar. Jadi lebih ke apresiasi. Bu, ini tentang perempuan nih, Bu, ya. Dengan fleksibilitas model pembelajaran yang sekarang yang Ibu kawal gitu ya, yang sangat transformatif dan inovatif ini, peluang apa yang paling bisa dimanfaatkan oleh ASN perempuan, Bu? Kita bicara perempuan nih sekarang, Bu. Ya, yang pertama pasti yang utama adalah work-life integration, Bu. Keren banget. Work-life integration itu kita mengintegrasikan antara pekerjaan kita dengan kehidupan kita. Kalau sekarang materinya sudah bisa diakses secara fleksibel, tidak harus terpisah dengan pekerjaan kemudian mendapatkan pengakuan kompetensi, berarti terbuka dong bagi perempuan di Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya, memanfaatkan semua channel, semua media, semua sumber belajar bisa diakses oleh perempuan di Indonesia. Saya yakin ini menjadi titik tonggak yang sangat penting. Ketika kita berbicara pembelajaran harus sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, ada satu hal yang penting, yaitu yang kita sebut sebagai psychological safety dalam belajar. Apa maknanya? Maknanya adalah kita harus menumbuhkan budaya bahwa belajar itu bukan karena kita tidak mampu, tapi karena supaya kita relevan. Karena ada perubahan yang terjadi, kita harus belajar, bukan kalau belajar, malu belajar karena nanti dikatakan orang lain, oh dia nggak bisa, enggak. Ketika berbicara pembelajaran, terintegrasi dengan pekerjaan kita sehari-hari, teman-teman jangan malu untuk belajar, karena berarti teman-teman yakin dan tahu bahwa saya ingin relevan. Jadi menurut saya ini menjadi sangat penting dalam konteks itu. Mungkin sebelum Bu Utami, saya ada satu hal yang agak menggelitik saya, Bu. Kan tadi Bu bicara mengenai komitmen, political will pimpinan. Bu, kan kebijakan transformasi pembelajaran ini di semua KL tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada komitmen dari pimpinan. Menurut Ibu, hal konkret, ada 2 hal konkret apa sih yang bisa mendorong pimpinan tuh benar-benar care banget ya. Jadi ntar semua yang bawa-bawanya udah oke, tapi kok pimpinannya belum gitu. Kira-kira apa, Bu? Yang menurut saya yang penting ya tadi, meluangkan waktu untuk memastikan pembelajaran itu terjadi gitu. Jadi tadi saya memberikan contoh ketika ada proyek selesai,
Jangan berhenti di situ, ayo kita ada refleksi. Dikawal, dikawal. Kemudian ketika dalam kehidupan sehari-hari, perempuan di Indonesia, pimpinan perempuan, khususnya perempuan ya Bu ya, saya yakin memiliki satu hal yang menarik yang kita sebut sebagai empati. Jadi empati ini kan kalau kecenderungan ibu-ibu perempuan di Indonesia memiliki mindsetnya itu people center, memahami apa yang orang lain butuhkan. Nah, salah satu menurut saya mau pimpinan itu perempuan mau laki-laki, people center ini menjadi bagian kita sebagai seorang pemimpin untuk tahu kamu butuh apa, kompetensi apa yang kamu butuhkan untuk bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kamu butuh bantuan saya apa? Kalau saya tahu, ayo belajar dengan saya. Kalau temanmu tahu, ayo kita hadirkan temanmu, kita berikan ruang-ruang. Jadi pemimpin memberikan ruang kepada individu-individu untuk sharing, untuk belajar, untuk tahu apa yang dibutuhkan. Menurut saya itu langkah pertama, tapi sangat-sangat penting ketika kita berbicara peran konkret dari seorang pemimpin. Jadi budaya belajar itu ditumbuhkan di lingkungan kita. Itu kuncinya Bu ya. Jadi pemimpin. kunci budaya belajar itu dari pimpinan sebenarnya ya Bu. Makasih Bu. Barangkali kerjasama. Betul. Dengan ikatan pimpin. Kerjasama yang mungkin bisa kita lakukan dengan kawan-kawan PIMTI di Indonesia, tadi saya menyebutkan ada yang kita sebut dengan outcome based learning. Mungkin teman-teman PIMTI, Ikatan PIMTI Indonesia memiliki isu-isu yang nanti bisa diangkat dari PIMTI, kemudian ayo bersama-sama kita bikin outcome based learning itu sendiri. Ada beberapa yang dapat kita lakukan bahwa kita secara berkolaborasi mengedres isu-isu pemimpin perempuan di Indonesia. Jadi kalau saya menawarkan kerjasamanya, ayo kita angkat di PIMTI satu isu tertentu, kita bikin sebuah pembelajaran yang basisnya adalah di tempat kerja, experiential learning, isunya isu perempuan, kolaborasi, semua PIMTI, semua pimpinan tinggi di Indonesia kita berkolaborasi menyelesaikan isu-isu yang sifatnya strategis nasional. Jadi menurut saya ini sangat-sangat memungkinkan. Kita berikan kita berikan aplaus luar biasa. Bu, menyambung apa yang Ibu jelaskan tadi, adakah pesan khusus untuk pemimpin perempuan Indonesia yang ingin melakukan perubahan? Untuk semua pemimpin perempuan di Indonesia, jangan takut untuk memimpin sebuah perubahan meskipun itu kecil. Jadi lakukan, dan biasanya hal-hal yang kecil ini akhirnya akan membawa sebuah perubahan besar kalau kita konsisten. Jadi sekali lagi, mulailah, jangan takut, tapi konsisten. Kalau saya itu untuk semua perempuan di Indonesia, kita memiliki kekuatan besar, kita memiliki empati, kita adalah simbol dari inklusivitas. Jadi keberanian dan konsistensi saya yakin akan memberikan makna bagi perempuan di Indonesia. Terima kasih banyak Bu Erna, luar biasa. Terima kasih atas insight dan energinya pada siang hari ini. Dan bagi sahabat PIMTI dan mitra PIMTI Indonesia, percayalah apa yang tadi disampaikan oleh Bu Erna, bahwa belajar itu bukan beban, belajar itu menjadi keseharian kita, dan kita sebagai pemimpin, khususnya perempuan Indonesia yang menjadi pemimpin, kiranya bisa bersama tim kita selalu membangun budaya belajar, bermanfaat bagi organisasi kita, dan juga tentu bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, mitra PIMTI Indonesia, akhirnya kita sampai kepada ujung acara. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan narasumber yang lainnya yang akan menginspirasi kita semuanya, mengedukasi program-program kerja yang dilakukan oleh perempuan Indonesia. Jumpa lagi di lain kesempatan.